itu nangis terus. Sampai ke bawah gitu. Sampai pecah itu pembuluh darah mata. Oh, Darah matanya pecah. Lihat Terlalu nggak? banyak menangis, kering air matanya. Banget, karena masih kecil banget ya. Jadi sebenarnya anak aku itu butuh kasih sayang dan perawatan seorang ibu gitu. Masih kecil banget. Jadi belum bisa ditinggal-tinggal harusnya. Tapi ya karena masih ada proses hukum yang harus saya jalani, ya harus ikhlas dan sabar. Hari sampai aku tuh baju anak aku tuh aku bawa tidur gitu di dekat bantal aku gitu, ciumin keringetnya apa sih bekas dia main, akhirnya aku dibuka, kita ciumin bekas keringet, terus bekas minyak wanginya dia, jadi bisa lebih lebih tenang lah gitu. Kalau saya sama istri ya, kalau pada saat kita rindu, saya tenangin, kita bareng-bareng sholat. Kurang lebih sih itu aja sih, kita nggak terlalu gimana, karena dengan sholat itu kan menenangkan hati juga. Mata lah, karena apa udah lama sekali nggak datang, terus dia masih kecil, jadi aku khawatir apa dia sehat, terus apalagi sekarang kan dia lagi jadwal imunisasinya lagi padat-padatnya ya, imunisasinya dia gitu. Harusnya kan saya ada di luar nemenin dia imunisasi dengan ketemu dengan dokter spesialis anaknya, tapi pada saat itu saya harus ada di sini, itu sangat menyedihkan sekali. Setelah yang kemarin datang ketemu di sini, Ray itu nggak habis istilahnya air matanya nggak habis-habis lah, terus nangis setiap hari sampai pembuluh darah di mata itu sampai pecah kan. Ada biru kan sedikit di sini, karena ini kata dokter terlalu tegang, terlalu stres ini, jadi pecah gitu di dalam sininya. Di satu sisi ya bisa melepaskan, tapi di satu sisi goyang lah perasaan kita kan. Harusnya kita ada di luar nemenin dia, mendampingi proses perkembangan pertumbuhannya, tapi kita malah ada di dalam. Jadi pergolakan batin itu pasti selalu ada kalau melihat wajah anak, apalagi anak udah sebut mami, daddy kayak gitu. Hari ini kan jadwal persidangan hari ini kan untuk kita mendengar keputusan setelah daripada majelis hakim. Jadi kalau kita sebagai penasihat hukum dan juga klien kita Pak Pablo dan Ibu Rey, ya kan apapun menjadi yang diputuskan oleh majelis hakim itu adalah yang terbaik. Artinya itu majelis hakim pasti sudah akan melakukan putusan itu secara sangat objektif sesuai dengan materi hukumnya. Jadi apapun yang nanti putusannya semua kita terima dengan ikhlas dan lapang dada. Banget. Kalau kemarin itu jarang ya, waktu sibuk urusan dengan meeting, urusan dengan yang lain-lainnya. Sekarang lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ibadah. Kalau karena aku udah hijrah, jadi aku percaya kalau orang beriman itu hatinya nggak boleh lemah. Ujian apapun itu kita harus lewatin gitu. Selama kita masih hidup, masih bernafas, masih dikasih harapan, berarti selama kita hidup walaupun di dalam penjara pasti ada harapan dan ada jalan keluar gitu. Kecuali kalau kita sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kan sedih banget ya, belum sempat bertobat sudah meninggal. Nah, aku bersyukur sebelum aku meninggal sudah dikasih kesempatan untuk bertaubat, untuk hijrah. Itulah hikmah yang sesungguhnya di balik kejadian ini. Sebenarnya kalau di di dalam rutan Polda Metro Jaya itu kita belajar banyak hal gitu. Kita baru tahu bahwa saya di luar ya selama ini bisa dikatakan jarang sholat. Kalau sebelumnya jarang sholat. Kita di luar nggak pernah mau tahu lah soal urusan agama. Bahkan masuk di dalam rutan, saya banyak belajar. Di situ saya sadar gitu bahwa apa yang saya lakukan selama ini banyak melanggar. Akhirnya Allah menegur saya dengan cara mungkin melalui jalan ini. Kalau saya dan kita tidak pernah kekurangan, makanan juga alhamdulillah selalu ada dari teman-teman, selalu saling sharing gitu. Dan kita percaya gitu kalau misalnya ujian ini tuh untuk kebersihan dari dosa-dosa kita yang sebelumnya, dan insya Allah meninggikan derajat kita di akhirat nanti. Nah, seseram itu nggak sih? Kalian kan udah di dalam. Diceritakan dong, yang dipikirkan oleh masyarakat luas nggak sih?
Jadi Apakah enggak manusiawi kok gua atau gimana? sangat manusiawi sekali, apalagi di rutan Tahti Polda Metro Jaya itu sangat yang bisa dikatakan paling baik yang pernah saya temuin. Contoh Polisi terbaik yang pernah saya temuin itu ya Pak Barnabas, bisa dikatakan begitu. contoh baiknya kayak gimana? Kenapa? Contoh baiknya itu seperti apa? Karena dia Eksplisitnya. sangat memperhatikan kita sekali gitu. Dan ya semua tahanan dia sangat memperhatikan sekali. Pada saat kita masuk di dalam rutan juga dia benar-benar semua tahanan itu disapa, semua tahanan itu ditanya keluhannya ada apa gitu. Setiap ada masalah dia membuka jalan untuk sharing secara secara rohani gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.